Halo Halo semuanya. Jumpa lagi nih bersama kita di channel Suara Kreasi Anak Bangsa. Oke, seperti biasanya kita ada podcast Cuma Selinting, sekelas informasi tapi penting. Dan bersama gue Nanda, Bersama gue juga Irfan. FYI aja ini kita berdua yang ngisi toxic relationship, bro. Yoi. Iya lumayan tuh. Iya. Lumayan lah Oke. buat pemula. Oke, kali ini kita mau bahas tentang self acceptance dan juga self love. Self love. Untuk teman-teman luar sana yang memang belum tahu self acceptance itu adalah keadaan di mana seseorang bersedia menerima dirinya dalam segi fisik, sosial, ekonomi, kelebihan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, itu kan dari self acceptance. Kalau dari lu kan self love itu gimana? Kalau Bang? self love itu berarti kita udah bisa nih menghargai dan juga menghormati dan memahami diri kita sendiri. Nah, kalau tadi lu bilang self acceptance kan masih bersedia nih. Nah, self love ini adalah tahapan selanjutnya. Oke, soalnya kan banyak nih, apalagi di zaman sekarang ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari diri kita atau mungkin teman-teman yang dengerin, bahwa kenapa sih gue ini nggak bisa sukses dia, kenapa gue ini nggak sepintar dia, kenapa gue nggak sekeren dia, kenapa gue nggak seganteng dia atau secantik dia, atau kenapa gue nggak seberuntung sama dia gitu. Kok sama dia? Kenapa gue nggak seberuntung dia? Jadi cinta kalau gitu mas. Nah itu kan maksud gue nggak baik juga bro gitu. Itu kan salah satu bentuk insecure juga sebenarnya. Nah menurut lu kayak gimana Pan? Ya kalau menurut gue emang itu udah jadi hal yang alamiah sih Nan, yang keluar dari diri seseorang ketika kita merasakan ada yang lebih nih dari kita. Ya pasti kita bisa kita alamiahnya pasti merasakan ya aduh Rasa gua iri gitu iya kan. iri gue mah apa tuh bisa kayak gitu kan istilahnya. Nah emang solusinya nih ada self acceptance and self love ini sih. Jadi ketika lu udah timbul nih rasa insecure, akhirnya solusinya adalah lu harus bisa bersedia menerima diri lu, menghargai diri lu. Kalau lu tuh ya semua orang punya kekurangan. Ketika lu melihat role model ataupun seseorang yang membuat lu timbul nih rasa iri lu nih ketika melihat seseorang itu, ya lu harus tahu kalau mereka tuh juga punya kekurangan sebenarnya, dan ya kita punya kelebihan dan kekurangan juga gitu. Jadi ya harus lu bisa bersedia nih self acceptance sama diri lu sendiri gitu. Nah baru timbulnya self love ketika lu benar-benar udah bisa menjalankan, ya lu udah bisa menghargai dan menerima diri lu sendiri gitu sih. Tapi menurut lu peran sosial media itu besar juga gak sih dalam kasus ini? Soalnya kan ketika misalnya lu ngeliat story temen lu atau mungkin postingan temen lu di Instagram lah contohnya, pasti kan yang emang notabene ketika dia bikin story ataupun ngeposting sebuah foto ataupun video yang memang dari segi fisik ataupun material lebih daripada lu ya, dalam tanda kutip lah. Nah menurut lu penting gak sih peranannya besar gak sih? Masif sebenarnya, masif. Perannya besar banget karena ya di zaman teknologi industri 4.0 ini siapa sih yang nggak punya Instagram gitu? Benar. Siapa yang nggak punya sosial media, entah itu Instagram, entah itu Twitter ataupun ya Facebook, segala macam lah, Facebook gitu. Nah ya itu udah menjadi apa ya, konsumsi publik ketika akhirnya lu sekarang menggunakan gadget handphone, pasti lu udah punya sosial media, lu punya akun sosial media dan lu membuka aplikasi itu, ya pasti timbul tuh akhirnya dalam explore, misalnya kalau di Instagram explore, akhirnya explore lah orang-orang yang viral ataupun yang menjadi apa ya framing nih di Instagram nih, kalau orang-orang ini itu mempunyai ibarat kata apa ya, mempunyai fisik yang ganteng gitu. Iya, fisik yang ganteng, material yang lebih dari kita. Nah itu udah jadi framing banget sih. Jadi peran sosial media itu besar banget ya. Soalnya jujur aja ya, walaupun gue juga hari ini kebawa self acceptance dan juga self love, gue juga pernah merasa dalam posisi itu Pan. Ketika misalnya gue liat teman gue, anjir temen gue naik mobilnya BMW bro. Iya. Mobil gue masih Daihatsu anjir. Ini bilang bos tuh. Iya maksud gue ketika misalnya gue juga pernah ngerasain hal kayak gitu dan menurut gue itu nggak baik banget. Jadi ketika misalnya alamiah banget. Jadi ketika misalnya gue ngeliat temen gue yang notabene secara material lebih mampu daripada gue gitu, dalam tanda kutip, ya gue jadi anjir nih orang kok bisa kayak gini sih. Jadi gue nyinyir sendiri gitu. Dan gue merasa nggak pede ketika nongkrong sama dia. Padahal doi biasa-biasa aja. Tapi gue dalam juga punya kekurangan gitu. Iya, tapi dia nggak tunjukin. Tapi dalam internal diri gue, anjir gue minder banget nongkrong sama lu bro gitu. Ketika misalnya gue sekarang berorganisasi, misalnya ketika misalnya gue punya abang-abang senior yang memang dalam segi diplomasi segala macam lebih bagus daripada gue, dan itu menjadi sebuah keminderan dari diri gue. Gitu. Udahlah lu aja yang ngomong, gue apa sih? Jadi merasa rendah banget bro. Padahal emang yang gue tadi bilang sih Nan, ketika
rasa alamiah itu muncul, ya lo harus punya solusi. Jadikan dia role model ataupun tolak ukur lo untuk mengembangkan diri lo sendiri gitu. Jadikan mereka panutan lo, role model, dan lu jangan nggak ngehargain diri lu sendiri gara-gara lu nggak bisa kayak dia. Lu bukan nggak bisa kayak dia sebenarnya, lu belum bisa kayak dia. Bukan belum bisa, mungkin lu belum jalanin prosesnya istilahnya. bener. Mungkin ya lu cuma bisa nyinyir, lu cuma bisa nggak ngehargain diri lu sendiri karena awalan solusi dari timbulnya rasa nggak menghargai diri itu iri dan segala macam atau yang bisa disebut insecure. Ya ini self acceptance and self love. Ketika lu udah bisa udah bisa bersedia self acceptance dengan diri lu sendiri, nah lu udah bisa menjalankan dan timbullah self love, dan ya lu bisa kayak dia. Itu sih paling. Soalnya dalam konteks agama juga kan, ketika lu misalnya kurang bisa menghargai ataupun menerima apa yang lu dikasihin sama Tuhan, itu kan menjadi sesuatu yang buruk juga. Dia kata lu tuh nggak ngehargain gue bro. Misalnya Tuhan bisa ngomong gitu kan, lu nggak ngehargain gue udah ciptain lu kayak gini, ya udah gitu. Padahal sama-sama dari tanah gitu kan. Padahal lu punya keunikan sendiri, punya kehebatan sendiri. Ya maksud gue gimana ya? Ya lu harus lebih bisa bersyukur sih intinya. Jadi kalau misalnya gue bisa ngasih saran nih untuk teman-teman yang memang hari ini merasakan keresahan untuk self acceptance, pertama itu adalah you did the best you could at the time. Jadi lu harus ngerasa kalau diri lu tuh udah ngelakuin sesuatu yang terbaik gitu. Walaupun misalnya lu ngelakuin kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C gitu kan. Walaupun gak sukses apa yang lu bayangin, tapi anggap aja kalau lu udah ngelakuin yang terbaik bro. Iya benar. Walaupun itu di masa lalu atau mungkin di hari ini, bahwa you did the best gitu. Jadi nobody's perfect lah. Lalu ada juga perfection is not the goal. Imperfection is the beautiful stuff. Jadi jadi jangan pernah nyari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik cinta. Milik cinta. Hanya milik, jadi milik Tuhan doang untuk kesempurnaan. Jadi jangan pernah lu memposisikan diri lu untuk menjadi sempurna. Jadi ketika misalnya lu ngeliat role model lu gitu kan, misalnya gue suka sama Cristiano Ronaldo misalnya. Gue ngeliat CR jago banget nih main di Madrid, sekarang pindah ke Juve, jago banget, gue cek segala macem, keping kanan gue. Tapi kan gue nggak tahu proses hidup dia kayak gimana. Mungkin dia pernah bunuh diri juga, mungkin dia pernah bersusah payah juga untuk naik ke sekelas Manchester United ataupun Real Madrid, atau mungkin dulunya di mana Sporting Lisbon ya. Ya. Nah itu kan gue juga nggak tahu. Nah jadi jangan pernah ngeliat hasil konkretnya doang, tapi lihat prosesnya. Lihat prosesnya. Nah itu yang dari poin kedua. Lalu ada satisfying yourself, man. Lo harus puasin diri lu sendiri, atau mungkin lo harus nge-treat diri lu dengan sangat baik gitu. Jadi contoh deh, kayak lu lakuin apa yang lu senang. Misalnya lu suka olahraga, lu main aja sepedahan, hobi lu, dan itu bisa salah satu pemicu dari self acceptance sih. Lu bisa nerima diri lu dengan apa adanya. Lalu jadi, ada gimana? Sebenarnya emang kalau untuk self acceptance intinya sih Nana, berarti menurut lu tuh emang ya lu harus ngelakuin sesuatu yang membuat lu bisa ngehargain diri lu sendiri, nerima diri lu sendiri. Lu harus ngelakuin apa yang menjadi kehebatan lu, apa yang menjadi keunikan lu. Dan ketika itu gagal ya jangan, ya balik lagi ke poin pertama gitu. You did the best you could at the time. Lu udah ngelakuin yang terbaik gitu. Lalu ada lagi tadi ngobrol satisfying yourself. Itu udah tadi ya? Itu udah. Udah belum sih? Itu satisfying udah ya. Terus ada lagi look at the negative all the time. Walaupun lu nggak perlu melihat hal yang negatif juga ya, tapi itu juga menjadi salah satu pemicu juga sih. Jadi ketika misalnya lu ngelakuin suatu hal yang memang baik gitu, pasti ada aja kekurangan gitu. Dan ada hambatannya dan gak lu doang gak cuma lu doang yang ngelakuin itu. Semua orang juga pasti pernah ngelakuin itu. Walaupun ekspektasi lu adalah ini acara bakal bagus banget nih, ataupun nih kegiatan pasti bakal baik banget, tapi pasti ada aja missnya. Dan semua orang pasti ngalamin itu, gak cuma lu doang bro gitu. Itu jadiin pembelajaran sebenarnya. Jadi pembelajaran. Masuk proses habisnya. Lalu ada lagi uniqueness ataupun keunikan. Nah ini menarik nih, ketika lu misalnya, karena menurut gue keunikan ini adalah cuma masing-masing orang doang yang mempunyai. Iya. Semua orang punya keunikan sendiri. Oke, lu kira-kira punya keunikan apa kan? Gue apa ya? Apa? Lu nilai gue gimana? Gak tahu. Gue bingung sih kalau keunikan. Biasanya kalau ya keunikan ya biar orang yang nilai sendiri sih. Tapi kalau ya menurut gue sih keunikan gue ya gue lebih
apa ya, sebenarnya cuek nan orangnya. Cuek banget. Iya, keunikan gue cuek gitu. Jadi kayak akhirnya ya sebenarnya alamiah nih ketika gue timbul rasa nggak menghargai diri gue sendiri, insecure lah kalau kata orang. Nah itu kayak cuman sementara doang, abis itu gue cuek lagi gitu. Itu hanya ya sekelebat doang gue ngerasain hal Sekelebat itu. apaan tuh? Sekelebat maksudnya asal lewat doang tuh, asal lewat Oke. doang gitu. Gue ngerasain hal itu. Abis itu gue nggak pikirin baik, gue nggak bakal overthinking juga. Jadi keunikan gue sih itu. Tapi ya negatifnya sebenarnya yang kata lu bilang tadi Nan, benar. Itu harusnya dijadikan hal negatif itu sebenarnya sebagai pembelajaran. Bener. Nah, itu lu harus ngembangin diri lu sendiri ketika lu salah dalam hal ini. Nah, itu ya lu nggak boleh langsung nggak bisa nerima diri sendiri, tapi itu harusnya lu menjadikan proses itu pembelajaran diri lu untuk ngembangin diri lu gitu sebenarnya. Itu sih kalau dari gua. Terus juga jangan ini sih sebenarnya, jangan salah kaprah dalam menerima diri. Jadi dengan menerima diri sendiri kita akan mampu berdamai dengan kondisi dan apa yang ada dalam diri kita. Iya. Baik itu kelebihan ataupun kekurangan. Nah tadi yang gue bilang, semua orang tuh pasti hidup punya kelebihan dan juga kekurangan kan. Dan ketika lu bisa nerima kelebihan lu juga harus bisa nerima kekurangan lu. Iya. Karena memang itu bagian dari hidup lu. Gitu. Jadi bro. hidup kalian lah nih para Hidup pendengar kalian. juga, hidup semuanya lah. Nah kalau buat self love gimana Pan menurut lu Pan? Kalau self love sih sebenarnya ketika lu tadi udah jelasin self acceptance itu bersedia, lu harus ngelakuin hal-hal seperti ini. Nah, itu self love itu ketika lu udah benar-benar bisa ngelakuin hal itu. Ngelakuin hal ya udah ngelakuin hal yang terbaik buat diri lu, dan lu harus cintai diri lu sendiri ketika lu melakukan hal sesuatu, ketika lu menjadikan hal-hal negatif itu pembelajaran bagi diri lu, yaitu lu udah bisa mencintai diri lu sendiri. Itu sih sebenarnya udah bisa gitu kan, ketika self acceptance itu bersedia dan lu lakukan dan akhirnya lu bisa, timbullah self love, cintai diri lu sendiri, love yourself lah. Oke. Karena kalau kita bicara insecure ini case-nya sangat bahaya juga ya menurut gue. Karena lu bisa jadi depresi. Ya lu kurang bisa mengekspresikan diri lu lah dalam tanda kutip. Iya benar-benar. Nah makanya ini solusinya adalah self acceptance dan juga self love. Lu harus bisa nerima diri lu sendiri dan lu harus bisa mencintai diri lu sendiri. Iya. Oke, buat teman-teman di luar sana yang memang hari ini ikut untuk mendengarkan, coba tulis kolom komentar di bawah. Kira-kira ada nggak sih dari kalian semua yang memang insecure dalam tanda kutip, atau mungkin teman-teman yang memang udah bisa nerima dirinya dan udah bisa mencintai dirinya, baik itu kekurangan ataupun kelebihan. Iya. Nah, terus juga ketika lu udah bersedia self acceptance dan akhirnya lu masuk ke tahap selanjutnya self love, lu udah bisa, nah bisa mencintai diri lu sendiri. Ya baik lagi, lu jangan mencintai diri lu sendiri ketika lu sukses doang gitu ibaratnya. Ketika lu gagal juga lu harus sudah bisa mencintai diri lu sendiri gitu. Ketika lu mentang-mentang nih lu sukses dalam suatu hal, akhirnya lu bisa membanggakan diri lu. Tapi dalam gagal, dalam hal dalam akhirnya lu gagal nih dalam hal sesuatu hal, ya lu balik lagi nih ke ngerasa lu insecure lah kata orang. Nah, jadinya self love itu hilang dan jadi percuma lu ngejalin solusi self acceptance and self love, tapi akhirnya lu kembali lagi ke insecure. Itu sih sebenarnya boleh tapi jangan berlarut. Oke. Itu doang sih dari gua. Jadi ini tolak ukur untuk keberhasilannya sebenarnya. Ya benar. Ini proses pembelajaran lah. Itu Asik, penting kita pengembangan diri itu penting. Oke. Mungkin segitu ya teman-teman. Tetap berpikir positif dan tetap berproses dan jangan cepat menyerah. Iya. Oke. Gue Nanda dan Irfan cabut undur diri. Yoi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bro. See ya. See ya.